Shalom Bapak Ibu, mari yang bersuka cita lambaikan tangan. Wow, beberapa minggu, beberapa bulan kita di rumah saja, kita ibadah online. Saatnya kita beribadah bersama-sama dengan sukacita, bertemu satu dengan yang lain. Semuanya sehat, semuanya sukacita. Bapak Ibu yang di rumah juga sehat, sukacita, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Mari siapkan hati kita akan beribadah pada hari ini. Bapak Ibu yang masih bagian belakang boleh menempati bagian depan, kursi-kursi yang masih kosong. Terima kasih, silahkan. Mari kita menyanyikan kemuliaan Tuhan, Allah yang Maha Kudus. Kami memuji Engkau Allah yang hidup. Kami memuji Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami memuji Allah kami yang dahsyat bagi kami. Seluruh hidup kami, seluruh jiwa kami Tuhan, kagum akan perbuatan tangan-Mu. Kau Allah yang dahsyat memberkati kami. Ibadah ini Tuhan, kami percaya ada urapan Allah, ada kekudusan daripada Tuhan. Naungi tempat ibadah kami, naungi rumah-rumah kami Tuhan. Kuasa yang lain yang bukan daripada-Mu kami patah hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Allah tinggal diam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merasa
bersyukur kepadamu. Haleluya. Kerajaanmu nyata, kerajaanmu kekal. Allah yang membentengi kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang mencurahkan kuasa-Nya, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Mari yang rindu menyembah Tuhan, kita menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, tenang dalam hadirat-Mu. Ada kekuatan, ada penghiburan. Ku nyanyi Hosana, kami nyanyikan lagu Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku ku nyanyi Hosana. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita dan katakan Hosana. Hanya bagi Yesus yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Haleluya. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Hanya bagi-Mu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak Kau yang layak, Kau layak disembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari merasakan bahwa Allah dahsyat dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tunjuk kiri kanan, Allah dahsyat. Allah dahsyat. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Pujian terbaru dari Kunci Daud yang luar biasa. Kita memuji Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Dia gunung batu kita. Amin. Mari sambil bertepuk tangan kita belajar bersama-sama. Haleluya. Tuhan kekuatanku, Dia bukit batuku. Ya Tuhan kekuatanku, Dia bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku. Sekali lagi katakan Tuhan gunung batuku,
Tuhan katakan, bukit batuku, bukit pertahananku, penyelamat. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Tuhan gunung batuku, tempat perlindunganku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhanku, Dia sandaranku, terpuji gunung batuku, Allahku yang perkasa. Terpujilah Tuhanku, Dia sandaranku, terpuji gunung batuku, Allahku yang perkasa. Ya Tuhan kekuatanku, Dia bukit batuku, tubuh pertahananku, penyelamatku. Katakan, Dia penyelamatku, penyelamatku. Sekali lagi, penyelamatku, penyelamatku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biar ada mazmur pujian yang baru dari Kunci Daud untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kita memuji nama Allah, tetap Tuhan yang benar. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku.
Mari siapkan hati kita, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Biarlah kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami, Engkau lebih mengetahui dari siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, Kami mengasihi Tuhan. hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Yes Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, mencampur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hati kami mengasihi. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi, kami mengasihi Tuhan. Engkau lebih mengetahui isi hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Haleluya. Ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari jemaat Tuhan sendiri nyanyikan bagi Tuhan. Di hatiku menyembahmu, Yesus Tuhan. tulus kagum Amin. Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tanganmu dalam. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama, katakan. Hatiku mengasihimu, hati kami. Haleluya. Hati kami ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku Mengasihimu, hati kami. Hatiku mengasihimu, haleluya. hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sekali lagi kita bersama katakan, hatiku mengasihimu,
Ajari kami lebih lagi dalam perjalanan kehidupan kami mengiring Tuhan. Yes. Hari demi hari semakin dalam mengasihi Tuhan, semakin bertambah-tambah kasih kami kepada Tuhan. Apa yang sudah kami terima dari Tuhan lebih dari apa yang mampu kami bayangkan dan pikirkan. Kami sungguh bersyukur sebab kami memiliki Allah yang kasih-Nya tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih percaya lagi kepada Tuhan, lebih mengasihi lagi kepada Tuhan, dan kami percaya pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Kami sambut dengan penuh sukacita firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Shalom. Ya, senang kita bisa kembali berjumpa dalam ibadah onsite. Kalau kita lihat angka-angkanya memang sudah mulai melandai, tapi kita harus tetap nggak boleh jumawa, nggak boleh sembrono. Kita tetap menghimbau kita semua untuk jaga prokes, dan kita akan berdoa bersama-sama supaya ini semua bisa segera berakhir. Kita hidup di new normal dengan manusia baru yang sudah dibaharui tentunya. Amin. Ya, kita akan melanjutkan apa yang sudah pernah saya sampaikan di dalam ibadah Januari. Tahun ini adalah tahun pemulihan. Dan waktu itu saya berbicara tentang pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka ada sesuatu juga yang harus dipulihkan dalam kehidupan kita, yaitu percaya kita kepada Tuhan. Makanya hari ini, saya memberi judul khotbah saya hari ini, percayakah engkau kepadaku? Percaya adalah satu hal penting yang harus kita miliki dalam kehidupan. Setuju ya? Percaya itu membuat kita berani melangkah, meskipun apa yang kita percaya itu belum bisa kita lihat. Percaya juga membuat kita bisa tetap semangat menjalani hari-hari yang sulit. Percaya, dipercaya orang, kepercayaan yang diberikan itu juga membuat kita bisa bertemu dengan peluang-peluang yang baru di dalam kehidupan kita. Percaya juga membuat kita bisa tetap bertahan meskipun rasanya ingin menyerah. Demikian juga di dalam keluarga. Ketika ada kepercayaan, ketika kita bisa saling menaruh percaya, dan kita juga bisa menjaga kepercayaan yang diberi, saya percaya keluarga akan tetap bisa menjadi keluarga yang utuh, keluarga yang bersatu, karena masing-masing bisa menjaga kepercayaannya. Nah, juga seringkali kalau dalam kehidupan kita nggak dipercaya itu juga nggak enak. Misal di rumah, di sekolah, di kampus mungkin, ketika ada sesuatu yang dipercaya selalu orang lain dan kita nggak pernah dapat kepercayaan itu, tentunya itu rasanya nggak enak. Tanpa sadar dalam kehidupan kita juga seringkali mempercayakan kepada kepintaran kita, kepada kekayaan kita, kepada kesehatan kita, koneksi kita, dibandingkan kita mempercayai Tuhan. Nah, rasa tidak percaya kepada Tuhan inilah akhirnya yang bisa mendorong kita mulai berpikir, aku sepertinya sendiri, sepertinya aku ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini izinkan saya mengingatkan kita semua untuk kembali percaya kepada Tuhan kita. Kita akan lihat dalam slide selanjutnya. Percaya bahwa Anda tidak pernah sendirian. Percaya. Perasaan sepi, perasaan sendiri itu bisa memicu rasa tidak berharga, rasa tidak percaya, rasa ditinggalkan. Itu sesuatu yang harus kita sadari, kita antisipasi. Jangan membiarkan perasaan bahwa aku sepertinya sendirian itu menguasai pikiran kita. Ya, sendiri itu enggak enak. Yang kemarin isoman pasti tahu rasanya. Sepertinya enak. Saya sampai guyon sama orang-orang kantor itu, kalau kamu pengen dapat cuti tanpa kepotong cuti tahunan, 1 Omikron 10 hari lumayan. Ya, tapi itu
benar-benar enggak enak, karena saya mengalami, Bu Gembala juga alami. 3 hari pertama, 4 hari pertama masih ngerasain enggak enak awak, masih oke lah. Tapi ketika sudah membaik, 6 hari berikutnya itu mulai sendiri, nggak boleh kemana-mana, harus di dalam kamar, terisolasi, itu enggak enak rasanya. Nah, perasaan sendiri ini bukan sesuatu yang harus kita biarkan begitu saja, tapi kita harus bisa mengatasinya. Nah, demikian juga Elia pernah mengalami ini. Elia ketika di Gunung Horeb, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Elia mengalami perasaan sendiri itu. Dia merasa bahwa kok aku dewean ya. Di tengah bangsa yang katanya umat pilihan Tuhan, yang umat percaya kepada Tuhan, tetapi kok dia merasa sendiri ketika menghadapi bahwa dia harus berhadapan dengan 450 orang nabi Baal. Dan ketika di ayat selanjutnya kita membaca dari ayat yang ke-23, namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Ini ceritanya Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya. Ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya. Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Ronde pertama, Nabi Baal dibiarkan duluan. Silakan, kamu kan banyak, wis duluan. Dan ketika mereka mau melakukan ritualnya, mereka berjingkat-jingkat, dikatakan Elia sempat ngejek mereka. Sudah pagi sampai siang tidak ada tanda-tanda api turun. Ayo lebih keras, paling lencer paling Allahmu, mungkin gitu ya. Mungkin pergi, mungkin gak dengar, lebih keras, diejek sama Elia. Dan tidak terjadi apa-apa. Di pasal berikutnya kita baca ketika giliran Elia minta supaya dibuatkan parit, disiram air sampai 3 kali. Dan ketika dia memanggil-manggil nama Tuhan, Tuhan menjawab, api turun dari langit, menyambar korban bakaran yang disediakan itu. Dan dikatakan di ayat yang terakhir, ke ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Di situ Tuhan menunjukkan keagungannya, Tuhan menunjukkan keajaibannya. Elia mengalahkan 450 orang. Satu orang melawan 450 orang. Seharusnya setelah kejadian ini, rasa percaya dirinya Elia ini muncul, karena dia sudah melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama, kita membaca sesuatu yang sangat kontradiktif.
1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dikatakan di sana Elia takut, bangkit dan pergi. Ketika mendapatkan ancaman dari satu orang, Isabel, dia menjadi takut. Lalu dia pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perasaan yang Elia alami ternyata belum sepenuhnya selesai. Perasaan sendirian itu menyerang dia dan membuat dia kembali merasakan yang namanya takut. Dan ketika dia takut, dia pergi. Ketika dia takut, dia lari dari apa yang harus dia hadapi. Perasaan sendiri menandakan bahwa kita tidak sepenuhnya mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Elia tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan ternyata. Dia merasa bahwa, aduh, nanti aku dibunuh gimana? Padahal baru saja beberapa waktu yang lalu dia melihat bagaimana Tuhan menolongnya. Melawan 450 orang, Tuhan memberikan kemenangan. Tapi dia lari, dia pergi, dia meninggalkan dan pergi ke Gunung Horeb. Dan ketika Elia ada di Gunung Horeb, saya suka dengan cara Tuhan menjumpai Elia. Nanti Bapak Ibu baca di rumah, Tuhan menjumpainya di dalam angin sepoi-sepoi, di dalam kelembutan. Tuhan menjumpai Elia yang sedang merasakan kesendirian, yang sedang merasa, aku tidak punya teman. Aku sepertinya hanya memperjuangkan ini dengan kekuatanku sendiri dan orang-orang lain tidak mempedulikan. Tuhan menjumpainya di dalam angin sepoi-sepoi dengan kelembutan. Dan Tuhan bertanya kepada Elia, apa yang kamu lakukan? Lalu Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Inilah yang dirasakan oleh Elia. Ketika ditanya oleh Tuhan, aku seorang diri yang masih hidup. Orang Israel itu loh Tuhan, mereka itu loh meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, membunuh nabi-nabimu, aku sendiri. Adakah di antara kita yang mungkin sedang merasakan perasaan itu? Sendiri rasanya. Kehidupan yang dihadapi sulitnya minta ampun, merasa sendirian. Izinkan saya menyampaikan pagi ini bahwa Tuhan ingin menjumpaimu di dalam kelembutannya. Tuhan ingin mengatakan bahwa kamu tidak pernah sendirian. Percayakah engkau kepadaku, kata Tuhan? Percayakah bahwa Anda tidak ditinggalkan sendirian? Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Dan Elia, lalu di ayat selanjutnya yang ke-15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Tuhan katakan dengan tegas, dengan jalan, dengan jelas, pergi, kembali. Dengan jelas Tuhan memberikan instruksi yang baru kepada Elia. Elia yang mencoba lari, mencoba sembunyi, Tuhan ingatkan, pergi, kembali. Ada tugas yang Tuhan berikan, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita nggak boleh lari dari kenyataan hidup dan membiarkan diri kita terkurung terus. Tapi kita harus kembali. Hadapi. Apa yang harus kita hadapi? Hadapi. Percaya Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dan Tuhan memberikan penghiburan. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya
tidak mencium dia. Ternyata ada 7.000 orang. Apa yang dipikirkan oleh Elia ternyata hanya asumsinya sendiri. Dia membuat asumsi, dia membuat kesimpulan bahwa aku sendiri. Ternyata tidak. Masih ada 7.000 orang di Israel yang Tuhan sedang siapkan untuk bersama-sama membawa bangsa ini kembali kepada Tuhan. Dan saya pun percaya kalau sedang hari ini apapun yang sedang saudaraku semua alami, engkau tidak sendirian. Masih ada 100-an orang di kunci Daud ini yang siap untuk mendukungmu bersama-sama. Ayo kita bersatu. Ayo kita bersama-sama hidup di dalam kesatuan. Apa yang menjadi persoalan saudara kita, biarlah itu juga menjadi beban. Biarlah itu juga menjadi pergumulan kita. Setidaknya di dalam doa-doa kita, mari kita bawa. Kalau kita tahu ada orang lain yang sedang mengalami pergumulan, mari kita dukung dalam doa. Mari kita bersama-sama. Mari kita ajak mereka, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita semua rindu yang ada di tempat ini melayani, melihat jemaat Tuhan yang kembali berapi-api, kembali antusias ketika kita mendatangi ibadah-ibadah di gereja ini. Kita mendatangi bukan hanya karena ya onset mana, enak online saja nih. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Online bebas, ibadah jam 9 mau dilihat jam 11, 12, jam 1 bebas. Kalau onset bangunnya harus pagi, nggak boleh telat segala macam. Mungkin ada yang merasa, aduh kok gini lagi. Jangan jadikan ini sebagai beban, saudaraku. Biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Kalau toh online, ayo datang sama-sama. Ada doa malam juga di sana. Ayo kita mengajak saudara-saudara kita yang lain juga, anak-anak teen, anak-anak kid. Ayo kita dorong anak-anak kita untuk datang ke ibadah-ibadah. Ayo, supaya kita tidak merasakan sendiri. Kita tidak sendirian. Ada orang lain ternyata yang Tuhan sudah siapkan untuk menemani di dalam perjalanan kita bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Percayalah bahwa kita, Anda dan saya tidak pernah sendirian. Amin. Ya. Lalu yang kedua, percaya bahwa Anda tidak pernah tanpa pertolongan dan harapan. Yang pertama, percaya bahwa kita tidak pernah sendirian. Yang kedua, percaya Anda tidak pernah tanpa pertolongan dan harapan. Kita baca dari Markus 14 ayat yang ke-27, malam di mana sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia sudah memberikan peringatan-peringatan ini kepada murid-muridnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea, kata Petrus. Katanya kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Petrus dengan percaya diri ngomong sama Tuhan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi apa yang Petrus katakan? Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan semua yang lain pun berkata demikian juga. Tiba-tiba semuanya kompak. Wow, aku juga tidak Tuhan. Diawali dari Petrus yang ngomong. Tuhan ingatkan, imanmu akan tergoncang. Tapi dia dengan penuh percaya diri, oh enggak mungkin Tuhan. Sampai mati pun aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita semua tahu kisahnya Petrus. Kita baca ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus benar-benar ditangkap, dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api.
Ternyata ketika Tuhan Yesus ditangkap, apa yang diucapkan Petrus nggak cocok dengan kenyataannya. Dan pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. 3 kali Petrus menyangkali Tuhan. 3 kali. Dan kita coba bayangkan perasaan Petrus yang tadinya begitu penuh percaya diri ngomong, "Aku tidak akan menyangkal Tuhan." Ketika dia menyangkali Tuhan 3 kali, perasaannya pasti hancur. Perasaannya pasti kecewa terhadap dirinya sendiri. Aku kok kayak gini sih? Kenapa aku bisa mengkhianati Tuhan? Kenapa aku meninggalkan iman percayaku kepada Tuhan? Dan seringkali pun di dalam kehidupan ini ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, perasaan itu juga muncul. Sepertinya aku gak layak lagi. Kita merasa kita tidak patut untuk ditolong. Hidup kita ini terlalu rusak, hidup kita terlalu hancur. Kita nggak pantas untuk menerima kebaikan Tuhan lagi. Kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan dan kembali kepada kehidupan kita yang lama. Dan itulah yang Petrus lakukan. Karena dia hanya seorang nelayan, makanya dia kembali lagi untuk jadi seorang nelayan. Di dalam Yohanes 21 dikisahkan di sana. Pagi itu Petrus dan juga murid-murid yang lain memutuskan untuk kembali melaut ceritanya. Wes, kembali cari ikan aja lah. Tapi seharian mereka tidak berhasil mendapatkan apapun. Tidak bisa. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang. Saya ajak kita mundur sejenak. Ketika malam di mana Petrus mengkhianati Tuhan Yesus, Petrus berdiam di dekat api. Petrus sedang menghangatkan dirinya ketika Tuhannya mengalami penghakiman dari para imam-imam besar. Malam di mana Petrus mengkhianati Tuhan. Malam di mana ketika dia sedang dekat dengan api. Hari itu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, ketika Petrus duluan seperti biasanya, dia selalu orang yang mengambil inisiatif, dia lari duluan. Dia melihat ada api di situ. Ada api arang. Coba renungkan sejenak. Gambaran apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada Petrus sebenarnya? Mungkin Petrus merasa, aduh, api itu mengingatkan dia. Waktu itu aku menyangkali Tuhanku. Waktu itu aku mengkhianati Tuhanku. Tapi siang itu, ketika Tuhan Yesus menjumpai para murid-murid,
Tuhan Yesus sedang menunjukkan api bukanlah api untuk menghakimi. Tapi hari itu Tuhan sedang menunjukkan harapan. Ada harapan di antara dua api. Api penyangkalan ketika suatu malam Petrus mengkhianati Tuhannya. Tapi siang itu ada api harapan, ada api pertolongan yang Tuhan sedang tunjukkan kepada Petrus, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan Petrus tanpa harapan. Mungkin dia hopeless waktu itu, dia merasa aduh hidupku tidak tahu mau ngapain lah. Tapi hari itu Tuhan memberikan pengharapan, dan Tuhan memberikan pertolongannya kepada Petrus. Dan sekali lagi Tuhan mengajak Petrus ngobrol. Ini sudah sering sekali kita baca. 3 kali penyangkalan. Tuhan memberikan 3 kali pengutusan. Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, ya Tuhan. Tuhan lanjutkan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak membiarkan Petrus terus-menerus hidup di dalam keterpurukannya. Sekali lagi, seperti Tuhan memberikan instruksi yang jelas kepada Elia untuk pergi dan kembali, maka hari itu pun sekali lagi Tuhan memberikan instruksi yang sangat jelas, gembalakan domba-dombaku. Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita terpuruk di dalam kesalahan kita, di dalam dosa-dosa kita. Bangkit, lakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Apapun panggilan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, jangan membiarkan rasa terpuruk, rasa bersalah itu mengkhianati untuk mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Miliki kembali bahwa percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan selalu memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Amin. Biarlah itu yang kembali boleh memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi Petrus. Begitu juga Tuhan begitu mengasihi kita semua. Apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan hidup terus-menerus di dalam kesalahan itu. Bangkit. Keluar dari goamu seperti Elia. Bangkit, jangan hidup lagi dalam kehidupanmu yang lama. Ayo. Ada tugas yang Tuhan siap berikan dalam hidupmu. Gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Mungkin yang Tuhan percayakan tidak banyak, tapi biarlah kita belajar untuk tetap percaya, untuk tetap setia. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percaya. Dan ketika kita mulai dipulihkan oleh Tuhan, percaya bahwa kita lebih kuat dari apa yang kita pikirkan, karena Allah itu lebih dekat dari yang Anda bayangkan. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Tuhanmu itu lebih dekat dari apa yang bisa kamu bayangkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu setia. Kita yang terkadang tidak setia. Tuhan begitu mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menginginkan pemulihan di dalam kehidupan kita, hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, Tuhan ingin mengembalikan rasa percaya itu. Percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Beberapa waktu yang lalu saya begitu diberkati dengan buku yang ditulis oleh Max Lucado, judulnya Never Alone. Buku ini yang saya baca menemani hari-hari pertapaan, hari-hari perkombongan kalau bahasanya Ibu Gembala. Di situ dikisahkan tentang kisah seorang CS, customer service, sebuah layanan kartu kredit. Dia pagi itu baru saja mendapatkan vonis bahwa dia gagal jantung kongestif. Ya, saya coba cari, itu bukan berhenti bekerjanya jantung, melainkan kegagalan jantung dalam memompa pasukan darah yang dibutuhkan tubuh. Hal ini terjadi karena adanya kelainan pada otot-otot jantung, sehingga jantung tidak bisa bekerja secara normal.
vonis penyakit ini bukan vonis penyakit biasa. Tentunya mengalami shock, ya. Dan ketika dia divonis ini, dia mencoba menghubungi suaminya, tapi nggak bisa. Dia coba menghubungi anaknya, juga tidak bisa. Dan hari itu dia tetap harus masuk ke kantor. Dia harus tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan ketika dia sampai di mejanya, dia cuma berdoa seperti ini. Tuhan, dapatkah Engkau mengizinkan saya berbagi beban saya dengan seseorang? Siapa saja. Dia pengen membagikan apa yang dia rasakan ini kepada seseorang. Dia ingin ada seseorang yang mendengarkan, siapa saja. Dan apa yang terjadi ketika telepon berdering, dia mengangkat itu, halo. Dan di ujung sana berkata, ya saya Max Lucado. Ketika dia mendengar nama itu, dia kaget. Max Lucado yang itukah? Ternyata dia ini salah satu penggemar buku dari Max Lucado. Max Lucado seorang penulis bestseller buku-buku Kristen. Banyak sekali buku yang ditulis. Dan ketika dia mendengar Max Lucado, dia senang, dia cerita, saya sering membaca buku-buku Anda. Saya sering sekali ketika sebelum tidur membaca buku-bukumu, banyak menemaniku dan itu menguatkanku. Tapi di situ dia mulai berhenti. Selama 1 menit dia hanya bisa menangis. Kenapa? Tuhan tahu apa yang dia alami. Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Hari itu dia hanya ingin berbagi apa yang baru saja dia dengar. Vonis gagal jantung bukan vonis yang sepele. Dia hanya ingin membagikan perasaannya kepada orang lain dan dia bilang sama Tuhan, aku ingin berbagi siapapun. Ternyata Max Lucado mengalami kartu kreditnya mengalami masalah sejak 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Tapi dia menunda-nunda untuk telepon ke customer service ini dan baru hari itu. Bayangkan, di antara sekian hari itu Max Lucado telepon. Di antara sekian telepon yang berdering, CS itu yang mengangkat. Apakah itu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di dalam rencana Tuhan. Apapun yang sedang kita alami di hari-hari ini, tidak ada yang kebetulan. Tuhan tidak pernah iseng untuk menolong kita. Tuhan siap menolongmu. Tuhan selalu tersedia untuk menolong kita dengan caranya yang ajaib. Apapun itu, seberat apapun itu. Saya tahu bahwa pandemi telah membuat banyak orang mengalami situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak sulit. Dan terkadang kita mulai menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan mau memulihkan, mana? Tuhan gak kunjung memulihkan. Keadaanku tambah lama tambah sulit, keadaanku tambah lama tambah berat. Tuhan sepertinya membiarkanku tanpa pertolongan. Tuhan sepertinya membiarkanku tanpa harapan. Kekasih Tuhan, pagi ini izinkan saya mengingatkan kita semua. Tuhan tidak pernah melupakanmu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Dengan caranya yang ajaib, percaya Tuhan akan ulurkan tangan pertolongannya kepadamu. Yang Tuhan inginkan pagi ini untuk kita renungkan bersama-sama adalah pertanyaan yang di awal. Percayakah engkau kepadaku? Percayakah engkau bahwa Tuhan tetaplah Tuhan yang dengan keajaiban dan kedahsyatannya terlalu mampu, terlalu sanggup untuk menolongmu? Percayakah engkau kepadaku? Renungkan itu. Renungkan. Dan biarlah ketika percayamu kepada Tuhan kembali dipulihkan, hubunganmu kepada Tuhan kembali dipulihkan, maka dengan iman percayalah juga bahwa tahun ini akan menjadi tahun pemulihan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Saya undang bangkit berdiri dan katakan, hatiku
hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, haleluya, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan pagi hari ini di hadapan Tuhan, buka hatimu di hadapannya. Lihat bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang selalu tersedia untuk menolongmu. Pagi ini, biarlah pertanyaan ini boleh kau renungkan kembali. Percayakah engkau kepada Tuhan? Percayakah engkau bahwa Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendirian? Percayakah engkau bahwa Tuhan tidak membiarkanmu tanpa harapan dan tanpa pertolongan? Percayakah engkau Tuhanmu lebih dekat dari apa yang kamu bayangkan? Tuhan rindu setiap anak-anaknya dipulihkan. Tuhan rindu tidak ada satu pun dari kita yang tidak dipulihkannya. Percayalah, percayalah, Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu, Tuhan ingin memulihkanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menguatkan iman percaya kami kembali. Kami kembali berani menaruh kepercayaan kami seutuhnya, sepenuhnya, seluruhnya kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, tapi benar-benar seluruhnya. Kami mau mempercayai Tuhan. Apapun yang terjadi, bersama dengan Tuhan kami mau berkata, kami akan cakap menanggung segala perkara, sebab pertolonganku datang dari Tuhan gunung batuku, Tuhan keselamatanku, Tuhanlah perlindunganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat lawatan Tuhan di tengah-tengah Yes. kami pada hari ini. Terima kasih. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, Yes. diberkatilah sekolahmu, Amin. diberkatilah kuliahmu, Amin. diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah pertemananmu. Amin. Apapun yang sedang kau kerjakan dengan tanganmu, tuntunan Tuhan yang akan menjadikannya Amin. berhasil. Sekarang pulanglah dengan membawa berkat-berkat terbaik dari Allah Yes. Bapa di surga. Amin. Kasih sayangnya Tuhan Yesus Amin. dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus Amin. yang akan terus menyertai kehidupanmu sampai Amin. selama-lamanya. Yes. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.